Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Konsehat Bedah Resep Herbal bersama formulator dan juga motivator herbal kita, Bapak Dr. Andes Hasan Sabila atau Bang HS di sore kali ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng, bahas apa kira-kira. Nah, tentang jantung bocor. Nah, seperti apa ya kira-kira nanti pembahasan beliau tentang jantung bocor ini pastinya sangat kita nanti-nantikan asupan ilmu dari beliau yang sudah kita tunggu-tunggu. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Bang HS. Halo juga Mia, terima kasih. Iya, sehat ya Pak ya? Selalu sehat. Alhamdulillah, baik. Pak Hasan staminanya luar biasa, strong. Dan bisa hadir lagi menemani kita semuanya. Baik Pak Hasan, hari ini adalah pembahasan mengenai jantung bocor. Waduh, kalau dengar kata-kata jantung bocor aja udah ngeri banget ya Pak. Harus digimanakan ya nanti kira-kira. Dan seperti apa? Baik, yuk kita simak pemaparan dari Bang HS, jantung bocor. Silahkan Bang HS. Iya, terima kasih Mia. Nah inilah judul aja bikin ngeri ya Mia ya. Bikin ngeri. Ya. Ini yang banyak didengar oleh masyarakat ya. Jantung itu kan adalah salah satu organ tubuh manusia paling penting. Iya. Begitu berhenti, ya sudah wassalam. Ngeri ya Pak. Nah kalau biasanya bocor itu kan ditambal. Betul. Apakah Kalau ini apakah juga jantung bocor itu harus ditambal? Pakai apa nambahnya? Halo fan Hasan Sabila, dimanapun Anda berada, terutama sahabat-sahabat saya yang ada di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Medan, Sumatera secara keseluruhan, Pulau Jawa, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Bogor, dan daerah istimewa Yogyakarta. Saya tidak sadar di mana saya berada, mereka ternyata kenal dengan suaranya, walaupun itu di warung kecil, angkringan misalnya. Walaupun itu di resto, walaupun itu di tempat-tempat wisata, ternyata mereka sudah mengenal yang namanya Bang HS. Tidak mengenalkan diri malah orang yang jadi tahu. Sepertinya perlu kita untuk menjaga kebaikan, menjaga persaudaraan, menjaga saling tolong-menolong. Kenapa saya katakan seperti itu? Apa yang disampaikan oleh Bang HS harus sesuai dengan prakteknya. Itulah beratnya sebagai pembicara. Itulah beratnya sebagai pengobat. Mau tidak mau, pertanggungjawabannya pada iman. Karena iman inilah yang membawa kita hidup hingga mati. Bagi mereka yang takut akan kematian atau hari akhir, maka dia akan menjaga bagaimana dia akan melakukan sebaik-baiknya. Jangan sampai mengecewakan kepada orang lain. Bang HS sudah banyak memberikan pelajaran. Bang HS sudah banyak memberikan contoh-contoh kepada mereka yang mempunyai sifat sama, yang mempunyai profesi sama, yang mempunyai perjuangan sama. Sehingga misi yang sama ini akan meringankan beban bangsa Indonesia yang memang mereka diklaim harus berobat seumur hidup. Hari ini tadi kita baru menerima saudara kita dari Pemalang, Jawa Tengah datang ke Yogyakarta hanya untuk mencari Bang HS. Harapannya mendapatkan bantuan obat. Kita selamatkan penyakitnya. Kenapa? Ingat, datangnya wujud manusia, jangan-jangan itu adalah malaikat yang diwujudkan manusia untuk menguji keimanan seseorang. Selalu terpikir ke sana. Sehingga jika ada seseorang yang melakukan hal seperti ini,
cepat-cepat kita untuk melakukan kebaikan. Saya pernah terjadi pada diri saya. Ketika itu saya masih mahasiswa semester 7. Ada orang merengek-rengek minta sangu. Saya pikir, saya aja susah hidupnya. Sangu aja kagak punya. Dimintain. Tapi karena itu teruji kepada saya, apa adanya harus saya kasih. Begitu saya kasihkan pada bapak tadi, usianya kurang lebih 90 tahun, jalannya sudah bungkuk, tidak bisa tegak lagi. Begitu kita berikan uang apa adanya, dia berdoa setengah jam di depan saya. Begitu mau saya tinggalkan, ternyata ada doa, kemudian saya mengamini. Setengah jam, doanya bukan doa orang biasa. Selesai, dia pamitan, terima kasih, matur nuwun, saya mau pulang ke kampung, katanya si orang tua tadi. Begitu saya berbalik, hilang. Coba, ini bukan manusia. Berbalik tidak ada 1 menit, hilang. Baru saya sadar, ternyata kapanpun juga orang yang selalu berbakti kepada Allah selalu diuji keimanannya. Ketika itulah saya sadar bahwa Allah akan menguji setiap hamba-hambanya yang setia kapanpun juga, dalam kondisi sengsara, miskin maupun dia kaya. Saya sadar itu. Bangkitlah saya sebagai Bang HS yang sesungguhnya. Dalam kondisi terjepit dan dalam kondisi lapang harus tetap sama. Inilah yang sering saya ingatkan kepada semua yang sama profesinya. Profesinya adalah menyembuhkan orang yang sakit menjadi sehat. Jangan dikasih iming-iming, intimidasi, menakut-nakuti pikirannya, sehingga orang itu akan takut, kemudian dia akan mengikuti perintah. Ini namanya hipnotis. Contoh, sakitnya lambung, divonis jantung. Ini tidak lama lagi jantung ibu akan membengkak. Kalau sudah membengkak, sudah tidak ada lagi obatnya. Udah, operasi aja. Rumah aja kontrak, suruh operasi. Beras aja kadang bisa beli, kadang tidak. Karena saking takutnya, semua keluarganya dikumpulkan untuk membantu pengobatannya. Karena Allah menunjukkan, kenalah dia dengan Bang HS. 18 hari sembuh, ternyata lambung. Bayangkan, ya Allah ya Robbi, orang tidak punya aja dipaksa untuk mengeluarkan biaya. Mau jadi apa bangsa kita? Kita sudah sulit untuk mencari nafkah. Kita sudah sulit untuk menghidupi anak-anak kita. Masih ditantang dengan hadirnya penyakit. Siapa juga yang mau menyambut hadirnya penyakit? Semua orang pasti akan menolak. Tegakah kita sebagai hambanya Allah lahir sama dari rahim? Sama, tidak beda. Sampai di hari akhir nanti sama, tidak beda. Tidak ada yang jadi presiden besok, kemudian di hari akhir dia duduk di VIP. Tidak.
sama kedudukannya. Dari rahim keluar, kemudian jadi bayi, dewasa, kemudian menjadi orang yang dipentingkan. Di dunia berbeda. Begitu di hari akhir tidak ada tingkat dan tahta. Yang membedakan adalah kedekatan iman dan takwa. Itu aja. Maka kita dengan para nabi jauh dekatnya kita kepada Allah. Kita pada para wali jauh. Para ulama jauh. Kita yang menjadi orang biasa berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Hanya itu usaha kita. Tidak mungkin kita kedudukannya akan bersama nabi dan para wali. Tidak mungkin. Berusahalah yang terbaik. Berusaha aja susah. Maka janganlah kita merugikan orang lain. Pesan Bang HS itu. Terpikir dengan kerugian tersebut akan berakibat terjadinya bermasalah pada jantung. Bengkaklah, penyempitan pembuluh darah jantung, otot jantung melemah, bocor jantung. Pada umumnya, kalau ada kebocoran pada jantung, vonisnya hidup bapak, hidup ibu tidak lama lagi. Artinya ilmu mentok sampai di situ. Bingung cara untuk mengobati. Hanya alamlah yang dapat membantu kita. Permasalahannya, siapa yang mau mengkaji alam dijadikan obat? Ini harusnya direspon dari kepentingan bangsa untuk negara. Sebab alam ini ternyata lebih hebat. Maka talkshow saya malam hari ini, bagi mereka yang jantungnya bocor, saya minta 10. Saya akan menangani dan saya jamin dia sehat. Maka saudaraku Fen Hasan Sabila, berbicara tentang jantung bocor, pertama, terjadinya pengapuran endapan kalsium pada katup jantung. Hobi daging, oke, silahkan saja kalau belum ada masalah. Hobi susu, gayanya orang hebat, orang kaya, orang cukup. Begitu masuk usia dewasa, katup jantung bermasalah. Divonis jantung bocor. Apa yang dikatakan hebat tadi? Ya, yang tadinya makannya daging, minumnya susu. Begitu jantung bocor, harus banyak sayur, daging tidak boleh, susu tidak boleh. Hebat apanya? Maka dari sekarang kita sadar Bapak dan Ibu, janganlah memberikan anak terlalu berlebihan. Yang kedua adalah cedera dan trauma fisik yang merusak jaringan jantung. Pernah jatuh, kemudian kena pada bagian dada, nyeri tidak sembuh-sembuh. Setiap nyeri mengkonsumsi obat anti nyeri berkepanjangan. Trauma. Ini dapat berakibat jantung itu menjadi bocor. Yang ketiga adalah pembengkakan katup
jantung, pembengkakan katup jantung ini bisa terjadi karena tumpukan lemak terlalu over. Ya. Jantung membutuhkan oksigen, jantung membutuhkan protein, jantung membutuhkan zat besi, dan jantung membutuhkan vitamin B12 untuk menggerakkan pompa jantung. Begitu ada kolesterol, ditutuplah gerakan jantung tersebut. Paham ya Bapak Ibu ya? Kenapa? Terjadilah pengentalan darah. Maka yang tidak layak harus kita makan, tinggalkan. Bukan jatahnya makanan manusia. Gaji dari hewani dimakan. Itu bukan jatah manusia untuk makan itu. Bukan jatahnya manusia. Minyak sudah hitam, minyak goreng untuk menggoreng kembali. Namanya jelantah. Diberikan kepada manusia. Itu bukan jatahnya manusia untuk makan. Disajikan kepada manusia. Ini udah kebangetan. Yang melakukan ya bangsanya sendiri. Kaldu pada soto, mie ayam bakso, agar lebih gurih, kaldunya diperkental. Menyumbatlah pada jantung. Begitu juga santan. Santan ini yang paling bahaya adalah santan itu kental, dihangatkan. Itu paling bahaya Ibu. Diinget. Itu paling berbahaya. Itu kita hindari. Kemudian yang keempat, ada terjadinya demam rematik dan komplikasi radang tenggorokan yang tidak diobat-obati. Berarti kita menghirup kurang oksigen. Jantung membutuhkan oksigen. Terjadilah kebocoran jantung. Karena terjadi pada radang. Demam rematik radang tenggorokan. Yang kelima, endapan nikotin. Terlalu over. Jadi Bapak dan Ibu ingatkan kepada suami. Janganlah Bapak dan Ibu membiarkan suami. Suami saya itu tanpa rokok, dia tidak bisa berpikir. Dan suami saya itu tanpa rokok, dia tidak bisa bekerja. Suami saya kalau tanpa rokok, dia lemes. Janganlah berpikir seperti itu. Jelas nikotin itu akan membahayakan. Habis dalam satu hari 5 bungkus. Malah ibu yang nawarin, Pak, hari ini sudah berapa bungkus? 2 bungkus. Oh berarti kurang 3 ya. Ibu beliin. Malah didukung. Ini sama saja akan memperparah suami. Terus kemudian Bapak dan Ibu, keracunan darah. Ingat ya Bapak dan Ibu, keracunan darah ini bisa terjadi karena alkohol. Keracunan darah ini bisa terjadi karena aluminium. Aluminium untuk masak, air maupun sayur. Obat-obatan kimia, narkoba, ya, itu termasuk golongan racun. Belum racun yang pada makanan, pengawet dan sebagainya, pewarna termasuk di dalamnya. Ya, kentalnya kita memakai racun-racunan, usia kita jadi tidak panjang. Karena terjadi kebocoran pada jantung. Sampai saat ini belum ditemukan obatnya.
Sehingga kita akan berkesimpulan. Begitu ada jantung bocor, vonisnya umur Bapak tidak akan panjang. Itu racun ya, termasuk narkoba tadi. Terus yang terakhir adalah pola hidup yang terporsir. Kerja malam, siang kerja, istirahat aja tidak, kurang asupan sayur, kurang asupan buah, kurang asupan ikan laut, umbi-umbian, kacang-kacangan. Umbi dan kacang ternyata itu bagus untuk melapisi kerusakan dinding jantung Bapak dan Ibu. Ternyata setelah kita kaji, kacang-kacangan dan umbi-umbian bagus. Nanti kita akan belajar jenisnya umbi apa saja dan kacangnya apa saja. Gitu Bu ya. Nanti begitu nanti misalnya saya menyebutkan kacang mete. Nah, cepat-cepatlah antar ke saya paling tidak 1 kilo. Enak ya mete itu. Tapi sayang sudah lewat lebaran ya. Itu adalah penyebab dari terjadinya jantung bocor. Kita dapat mengatasi jantung bocor. Maka saya katakan, bagi penderita jantung bocor, malam ini saya informasikan, saya akan menyembuhkan. Kirimlah 10 orang yang terjadi jantung bocor. Kita akan buktikan umurnya bisa panjang dan dia sembuh dari alam. Paham ya Bapak Ibu ya? Inilah dunia. Ada yang memberikan kepercayaan tinggi, ada yang menakut-nakuti agar usianya segera berakhir. Cara mengobati jantung bocor. Nah, ini yang Ibu perlu dengarkan Bapak Ibu ya. Pertama, lakukanlah minum jus hijau daun. Nanti apa hijau daunnya nanti saya akan kasih tahu. Ini saya urutkan dulu. Yang kedua, perbanyak konsumsi kacang-kacangan. Nah, itu tadi barusan saya sebutkan. Ya, kacang apa saja nanti saya akan sebutkan. Yang ketiga, banyak berjemur siang hari. Siang lupa ya. Jantung bocor ini di siang hari. Jam 10 hingga jam 12. Yang keempat, memperbanyak makan ikan laut. Ikan laut apa saja nanti saya kasih tahu. Ya. Selama Bang AS itu ada, ilmu saya keluarkan semua. Saya merasa tidak rugi. Ini untuk bangsanya. Yang kelima, memperbanyak makan umbi-umbian. Ya, ada 5 cara. Minum jus hijau daun 1. Perbanyak konsumsi kacang-kacangan itu yang kedua. Perbanyak berjemur di siang hari itu yang ketiga. Perbanyak makan ikan laut itu yang keempat. Perbanyak makan umbi-umbian itu yang kelima. Ada 5 cara kita untuk memperbaiki jantung bocor. Baik, sekarang kita uraikan satu persatu. Yang dimaksud hijau daun atau sayuran ternyata tidak semua Bapak. Misalnya genjer tidak bisa, kangkung tidak bisa. Ternyata ada sayuran-sayuran tertentu yang dapat menutup kebocoran jantung.
Terus itu diapakan Pak Hasan? Di jus. Ya Bapak Ibu, oke. Kita mulai. Jus hijau daun terdiri dari selada keriting 4, beluntas 10, daun jambu mete 4. Yang muda. Daun ginseng 5, daun krokot merah 15. Cuci bersih. Bersihkan dulu dengan air panas, baru Ibu jus. Inilah untuk menutup kebocoran. Bagi mereka yang tidak punya diabetes boleh dikasih madu. Ini cara yang pertama. Terus kemudian agar kita tidak jenuh, kacang-kacangan yang dapat menutup kebocoran jantung. Jenis kacang ya Pak ya. Kacang buncis. Kacangnya ya. Kacang bengok. Ya. Kacang kedelai hitam. Kacang kenari. Ini ambil secukupnya, Pak. Ya, kalau ini dihancurkan, direbus dengan air 2 gelas, sisakan 1 gelas, kemudian diminum. Yang jenis kacang tadi ya, secukupnya, ambil secukupnya semua. Kemudian kita beralih. Obat untuk jantung bocor dari ikan laut. 1. Orang Jawa ikan kutuk laut. Gabus. Kutuk laut. Pilihan pertama. Sidat laut. Pilihan kedua. Kerang ijo. Pilihan ketiga. Salmon. Pilihan keempat. Ikan sebelah. Nah, ikan sebelah ini Bapak Ibu mungkin tahu ya. Jadi dia memang warnanya berbeda Ibu ya. Ya, ikan sebelah. Yang sebelah punya tetangga, yang sebelah punya kita gitu. Sebelah jadi. Jadi ikan paling akur ini Bu. Jadi saling memberi gitu. Sebelahnya dikasih, kita juga makan. Jadi ikan sebelah, separuh-separuh. Kemudian ikan barakuda. Ini dagingnya Bu. Cukup dikukus, kemudian dimakan. Ini bergantian, Pak? Bergantian. Kalau ini bergantian, tidak harus bersamaan. Ya. Boleh kita bergantian dengan tadi ada jus, ada beberapa jus hijau daun, ada kacang-kacangan yang kita rebus. Kalau ini kita kukus, kita makan bersama nasi biasa. Sekarang jenis umbi-umbian. Umbi ginseng. 1. Lobak. Diparut dahulu. 1. Kentang kecil atau kleci. 5. Potong-potong, masukkan ke dalam panci. Tales dan gembili. Seberapa Pak untuk tales dan gembili? Satu-satu aja, secukupnya. Tidak harus besar. Berarti yang sedang ya? Yang sedang.
Nah, semua itu kita potong-potong, kemudian direbus, diambil airnya, kemudian diminum. Ya Bu ya. Airnya berapa ini Pak? Airnya 6 gelas jadi 3 gelas. Pagi, siang, dan sore. Baik. Ya, itu yang untuk umbi-umbian. Bapak dan Ibu, biasanya Bang AS selalu akan memberikan resep. Yang tadi pilihan makanan. Pilihan makanan tapi dapat menyembuhkan orang yang menderita jantung bocor. Sekarang saya akan memberikan resep. Resep ini berarti obat, Bu. Kalau saya sudah mengatakan resep, berarti obat. Ya. Resep jantung bocor terdiri dari kacang Arab. Ambil sedikit, dipecah dulu, kemudian kita rebus. Biji mandingan kita ambil juga secukupnya. Ketepeng buah kita hancurkan, potong kecil-kecil, kita rebus. Setelah kita rebus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, teteskan minyak ikan atau ikan salmon. Ya. Teteskan sedikit ikan salmon, sisa 1 gelas tadi, kalau sudah dingin baru Bapak minum. Meneteskannya waktu kalau sudah dingin. Ya, sudah dingin. Saring, tinggal 1 gelas, tunggu, teteskan sambil menunggu tadi. Ya, baru Bapak minum. Ini adalah obat atau cara untuk mengobati penderita jantung bocor. Bapak tadi untuk minyak ikannya boleh ikan salmon atau boleh minyak ikan yang lain? Ikan lain boleh. Oh, boleh. Ya. Seperti ikan salmon, terus ikan patin, ya. Semua minyak ikan bisa digunakan untuk ini. Baik. Ya Bapak dan Ibu ya, tidak harus ikan salmon ya. Tadi ikan laut, ada yang menjual minyak ikan laut, ambil, bawa beli. Ini untuk obat. Nah, maka semua fan Hasan Sabila, semua resep yang sudah saya berikan, sampaikanlah kepada mereka yang menderita. Saat ini saya berbicara tentang jantung bocor. Sampaikanlah kepada tetangga atau saudara kita yang mengalami jantungnya bocor. Karena ini belum ditemukan obatnya. Tapi Bang HS bisa menemukan cara bagaimana menyembuhkan mereka yang divonis jantung bocor. Itulah ilmu yang saya sajikan, saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Begitu Bapak dan Ibu. Terima kasih Bang AS mengucapkan salam sehat alami. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.